Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu kembali di channel Mas Imam Nawawi. Jernih berpikir, nyata berkarya. Berita yang menghebohkan sekarang adalah tentang putusan MK soal pilkada. Juru bicara Anies langsung mengatakan bahwa Anies siap maju di Jakarta dengan siapapun. Wah. Masih ada peluang. Padahal kemarin tampaknya langit untuk pemilu di Indonesia sudah tidak membuka pintu sedikit pun untuk Anies Baswedan. Tetapi inilah kehidupan saudara-saudara sekalian. Apa yang didesain sempurna oleh pihak tertentu belum tentu Tuhan menyetujui, ya, atau memberi restu. Dan inilah kehidupan. Oleh karena itu, tidak satupun manusia bisa mengendalikan apapun. Nah, sahabat sekalian, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, itu bersyukur ya atas keputusan MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap undang-undang pilkada berkaitan dengan partai politik yang tidak punya kursi DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan gubernur wakil gubernur. Angga menilai putusan MK itu memberi peluang terhadap calon yang menggambarkan aspirasi warga. Alhamdulillah, putusan MK bisa kasih peluang ada calon yang lebih menggambarkan aspirasi warga Jakarta seutuhnya. Semoga segera setelah putusan MK, KPU segera mengubah aturannya agar bisa semakin banyak pilihan terbaik untuk warga Jakarta, ujar Angga kepada wartawan Selasa 20 Agustus 2024. Sahabat kalian, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah pemimpin yang sudah terbukti dan teruji. Dia memang kalah dalam pilpres, tapi saya kira itu bukan sebuah aib, karena dalam politik yang terpenting adalah orang itu dinilai baik oleh masyarakat. Nah, yang menjadi permasalahan adalah justru ketika Anies ini kalah, kemudian pihak yang katakanlah menjadi kompetitornya dalam pilpres itu tidak ingin dia kembali berhak atau bisa maju untuk pilkada di Jakarta, menunjukkan satu sikap yang betul-betul tidak dewasa. Ya, dalam pengertian ya fair saja kalau memang soal pilpres ya atau soal politik ya fair-fair saja. Biarkan makna demokrasi itu berjalan di tengah masyarakat, bukan hanya jadi sebutan, bukan hanya jadi sebuah definisi, tapi dalam realitas nggak ada. Dan kalau kita lihat kalimat dari jubir Anies bahwa akan ada calon yang lebih merepresentasikan aspirasi warga, saya kira itu adalah sebuah kalimat yang tepat dalam pengertian relevan dengan situasi dan kondisi. Siapa yang tidak kenal Anies Baswedan? Dalam teori demokrasi sebelum ini kita melihat bahwa orang itu akan diangkat sebagai calon pilkada ya, sebagai gubernur atau bupati atau wali kota. Pertama yang dicek itu elektabilitasnya. Tetapi dalam konteks yang saat ini, Anies Baswedan itu elektabilitasnya tinggi. Tetapi karena ada kepentingan yang memang ingin memarginalkannya, maka semua itu menjadi seperti tidak perlu. Dan tentu saja rakyat dengan berbagai peluang yang mungkin mereka untuk bergerak, ya saya kira masih punya sebuah nurani untuk mengingatkan bahwa perjalanan kompetisi ini harus juga menghadirkan calon-calon yang memiliki integritas yang diharapkan oleh rakyat. Nah, kalau seperti ini misalnya tidak muncul nih keputusan MK, maka mutlak rakyat Jakarta harus memilih ya apa yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh partai-partai politik. Dan kalau kemudian Anies dengan adanya putusan MK ini siap maju dan siap berpasangan dengan siapapun, saya kira itu langkah yang rasional secara politik. Karena dia sudah ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya. Dan kondisi ini tentu saja memberikan kalkulasi yang harus dihitung ulang oleh partai-partai sebelumnya yang tadinya mau mendukung Anies kemudian balik badan. Dukungan terhadap Anies dari partai politik juga muncul dari partai buruh, bahkan
dikatakan ini peluang Anies maju di Jakarta. Itulah yang ada di dalam berita CNN tentang Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya siap mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai cagup di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan demikian, peluang Anies Baswedan bisa maju memenuhi syarat sebagai calon gubernur Jakarta dengan cukup diusung oleh PDIP, Partai Buruh, dan Hanura. Nah, sahabat sekalian, apakah ini adalah sebuah tanda bahwa sinar demokrasi yang lebih maju telah dinyalakan? Kita semua tidak punya kekuatan untuk menentukan. Mari kita tunggu, mari kita saksikan. Yang pasti kebenaran tidak mungkin dikalahkan oleh kebatilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.